Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah Allah al-wadudu ya Farajunubana
iftah lana abwaaba rizqi nabiyyina warzuq lana liqa nabiyyina. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Futhul Ghaib wa Sirrul Asrar wa Itihaful Akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani insyaallah li hurmati lil mudarris insyaallah wa liman hadir bi hajjal majlis wa nafa'ana bi ilmillahi bi kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Itihaful Akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, subhanallah, itu kisahnya Nur Muhammad lah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa dilimangi oleh Nur Muhammad? Ya lah bakar amat sih deh. Tidak ada yang hebatnya manusia nih. Yang hebat tuh siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad tuh hebat karena apa? Karena Allah. Karena disifati dengan nur Allah. Jadilah dia Nur Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani disifati dengan Nur Muhammad. Jadilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pian jadi Syekh Abdul Qadir Jailani disifati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tahu pian lah anunya, lintasan anunya apa itu, tahap demi tahap. Karena hidup manusia ini hakikatnya seperti itu, turun beturun aja, lapis belapis aja, tak ulang-ulang kakak itu aja. Adam lon pian tuh kurang lebih aja. Adam tuh di pikirannya kayak apa? Anu makan, iyalah. Pian bang makan juga ada, makan juga. Ada yang dilarang lah Adam, ada namanya apa? Buah kuldi. Pian bang ada yang dilarang dalam hidup. Ada minuman keras kada boleh pian. Apalagi bejina kada boleh, main judi kada boleh. Nah banyak bin Nabi Adam bang sedikit. Ya lah, karena kita syariat Nabi Muhammad sama aja lah. Adam dulu pas sudah hidup memikirkan baju kada? Mikirkan baju juga sama ya, pian mikirkan baju juga lah, turunan dahulu juga. Maka ilmu pun harus ilmu turunan itu juga kita gunakan supaya kita selamat di akhirat. Masya Allah. Waqala dalam kitab Itihaful Akabir. Lain. Masya Allah. Waqala Al-Imam Al-Asqalani waqala Umar Al-Kimani lam takun majalis taqlu mimman yusallimu minal yahudi yuslamu minal yahudi. Di majelis Syekh itu jar Imam Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari kemarin dan Umar Al-Kimani, tidaklah di majelis Syekh Abdul Qadir itu sunyi daripada orang yaslam au yusallimu minal yahudi wan nasar. Banyaknya orang masuk Islam dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Au yatubu minal muslimin, atau bertobatnya orang-orang muslim min qati'i tariq, dari pembajak-pembajak. Nah, pembajak paham ya kira pian perampok. Wah ini kada lagi lah perampok. Cuma banyak kayak nama manjaki pian, manjaki warung pian lah, pajak-pajak lah. Nah, mudahan tukang-tukang pajak kada tapi ganas lah.
au qatilun nafsi, atau yang membunuh diri. Membunuh diri itu maksudnya pembunuh-pembunuh. Wa atahu rahib fa aslama ala yadai, ada suatu kali seorang rahib datang berislam kepadanya. Qala linnasi ini rajulun min ahli Yaman, orang rahib itu pendeta itu dari Yaman. Wa innal Islam waqa'a fin nafsi wa qawiya azami, aku ini ingin banget masuk Islam nah, kenapakah, dan menguatkan di hatiku. Ala aslam la aslamu illa ala yadin khairu ahli Yaman pizoni, aku menyangka aku ini nanti berislam melewati orang Yaman nang bisa mana, tetapi ternyata apa? Kenapa berbalik? Pijon dipersangkan ke wajalas tu, dan aku berduduk mutafakkiran, berpikir, pagalibu ala naumi, akhirnya aku mengantuk, tertidurlah aku. Tiba-tiba para'aitu Said al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi salatu wasalam yaqululi, tiba-tiba Nabi Isa datang kepada aku. Ujar pendetanya, Al-Masih Isa ibni Maryam, ya Sinan, wahai anak, wahai orang di jalanku, ijhab, pergilah ila Baghdad, ke Baghdad. Sidin di Yaman, orang rahib ini dari Yaman ke Baghdad, jawaban atau enggak ada percaya jauh, datangi sorangan situlah. Wa aslama ala yadi Syekh, berislamlah engkau kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, fa innahu khairun ahlil ardi fi hajal waqti, beliau itu adalah orang di zaman ini, orang yang sebaik-baiknya manusia di zaman ini. Nah, lalu aku berislam di tangan Syekh Abdul Qadir ya. Nah, salah satu keutamaan dan kelebihan saya ini bisa memimpi orang. Nah, amun kita tak mimpi orang terus ya, kalau ini bisa memimpi orang, itu karamat sidin lah. Nah, karamat sidin kenapa? Salah satu memimpi orang itu, kenapa sidin memimpi orang? Karena sidin banyak sekali amalnya kepada umat Islam. Apa amalnya? Beliaulah yang pertama kali yang saya ketahui ya, mengajarkan untuk menghadiahi surah Al-Fatihah itu kepada manusia. Jadi gawian di antara gawian sidin, aku hadiahkan surah Al-Fatihah untuk kaum muslimin dan muslimat, dan orang-orang kafir pun dihadiahi sidin surah Al-Fatihah. Lalu orang taikat lawan sidin. Nah, kayak itu. Lah, hati-hatilah. Nah, jadi kalau pian hendak supaya terhubung lawan kuitan pian, hadiahi kuitan pian surah Fatihah, baik mereka masih hidup maupun meninggal dunia. Wa min karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minggu semalam, minggu ini keringat lagi lah malam. Minggu kemarin ke siapa? Wa min karamati annahu kana Syekh Ahmad Al-Jundah, ada Syekh Ahmad Al-Jundah, seorang tuan guru, seorang wali nih, seorang tuan guru nih di zaman Syekh ndang lah, karena hilang anunya nah, pembatasnya. Ada seorang wali, sidin ini tunggangan sidin singa, paham lah pian singa, orang tunggangan unta, kuda paling-paling, sidin singa. Nah, aneh juga tuan guru nih. Jakawah ini di sini tunggangan sidin apa ya? Nah, apa? Macan lah. Nah, singa, macan. Punol singanya. Gom-gom datang. Namanya adalah Syekh Ahmad Jundah. Nama Syekh itu, nama tuan guru itu namanya Syekh Ahmad Jundah. Yarkabul asad, dia menunggangi kuda. Wayaduru alal aulia, dia suka berkunjung ke sana kemari mendatangi orang-orang yang dianggap tokoh di masyarakat. Nah, guru-guru agama lah, aulia-aulia. Wayanjilu indahum payutil mudi li akli asadi, tapi bila sidin datang abot orang memakaninya, ya kah? Karena memuliakan tamu, pak saya binatang anak makan juga, paksa al-mudib di sini tamu sebagai tamu ya. Li akli asadi, untuk memberi makan kepada singa itu. Bakorah seperti daging sapi, wah harapan makanan. Kita sini ada orang betunggang singa sini, tutup aja lagi lawan.
mau makan liut kita daging ngedak. Papi yaumin ya ila Baghdad. Akhirnya orang itu Syekh Jundah tadi datang ke Baghdad. Wa najala indal Gaus, sampailah dia kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal waktu itu dengan sebutan Al-Gaus. Al-Gaus itu penolong artinya. Syekh penolong. Syekh Al-Gaus artinya Syekh penolong. Para wali itu sedikit aja nama Al-Gaus itu. Ada yang menyebut Gaus itu hanya satu aja, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang berkata demikian. Al-Gaus itu artinya menolong. Wali beliau ini kewaliannya kalau dipanggil sidin datang. Asal waktu darurat datang sidin. Panggil sidin datang sidin. Kemarin dah kalau ulun kesakan bu, ada orang yang hendak diperkosa bebinian kan, dipanggilnya nama Syekh kan, datang. Kalau Syekh, tapi lain Syekhnya pang datang, tongkat sidin enggak apa sidin, sandal sidin lah, tapuk daripada orang atau. Nah ini datang kepada Syekh Bakokoyo, nih lihat ratil Gaus. Innalahu adatan inda min yanjuli indahu ayyutiyali akali asadin. Ada kebiasaan bila sidin datang harus menyediakan sapi. Datang kepada Syekh paksa ujar murid-murid Syekh sediakan sapi juga ya aja Syekh. Itu kan paqala tuhu baqarah min dulabi saqiyah paja'ahu. Ada aja Syekh Baqarah tuh sapi di min dulabi saqiyah. Dulabi itu kincir air, kincir di sungai, di pinggiran sungai ada kincir sungai, datangnya situ sidin. Tuh ada aku bisi kandang kandang sapi banyak, situ sapi aku situ jersey makan situ sapinya sidin. Nah kayak itu paja'ahu, maka masyarakat dan nang Syekh Jundah itu datang ke sana minal istibali di kandang. Istibal itu kandang. Wa kana fi babil istibal, pada saat pintu itu dibuka jaru kalba, tiba-tiba ada anjing kalbun pataba'aha yang mengikuti orang itu jatuh. Sekalinya anjingnya wani menerkam ke nih kemana, ke singa nih, dia hendak dimakan ya singa nih aput teh orang singanya ada wani lawan anjingnya aneh juga singa nih. Kalau wah ini nang viral singa takutan lawan kucing, dasar bujur singa tuh takutan lawan kucing. Pian nak bertamu lawan singa bawa kucing. Kucing bisa diterkamnya singa takutan, kucing harimau takutan. Nah ini anjing anehnya di kandang sapi ada anjing, maka saya kan ada bisi anjing. Batu anjingnya pulang menerkam singanya takutan, pulang lari singanya. Yang ditunggangi sini nih maka singanya besar. Tapi paham Syekh Jundah, pahajama alaihi wabtarasahu, dan ingin memakan melahap singa tersebut. Paja'a Syekh Ahmad ila hadratil Gaus, maka akhirnya Syekh Ahmad ila hadrat cepat mendatangi kepada Gaus. Wa qibala yadaihil mubarakah, mencium tangan kepada Syekh supaya mendapatkan berkah. Wa taba ala yadaihi, akhirnya dia bertobat kepada Syekh, minta maaf selama ini kelakuannya seperti itu, merepotkan orang. Akhirnya Syekh Jundah tidak lagi membawa singa ke sana kemari. Nyadaklah ngalihe seorang guru agama bawaan singa, ada orang lain merepotkan orang, ya kah? Nah, tapi Syekh menasihatinya caranya kayak itu aja ya lah. Ada aja sidin makan situ sidin. Yalah. Nah, itu cerita orang berkaramat. Maksudnya hidup ini apa? Kita tidak boleh bersombong dengan siapapun juga. Jangan mengagung-agungkan kehebatan kita atau kesombongan kita. Ya lah. Nah, coba mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat sombong. Dan Syekh juga meskipun ada memiliki karamah kemampuan, tidak mau juga menyombongkan kekeramahan sidin. Yalah. Sidin caranya lembut aja lah, ada aja sidin di yalah. Nah kalau pian juga nanti mudah-mudahan diberikan Tuhan kelebihan itu bisa kayak Syekh, bisa juga pian sugih misalnya berduit. Janganlah pian berduit itu menyombongkan diri kepada orang lain. Di Rawasar ini aku pang penyugihnya kutuk arigin semunyan rumah-rumah di Rawasar ini kawaha. Oh dah misalnya lah tuh sombong tidak boleh ya lah.
kira-kira aku jangan yang paling taat nih. Nah, itu sombong, pada boleh itu, ya kah? Meskipun memang kita rajin sembahyang puasa, kita bilang paling rajin jadi kampung itu pada orang lain, tidak boleh mengakui. Kalau kita bisa rajin seperti semua itu adalah kelakuan daripada kelakuan Nabi Muhammad SAW, bukan kelakuan kita. Ingat, paham ya kelelah? Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.